Barang-barang, ini terakhir barang-barang ya. Jadi konfirmasi barang-barang itu memang udah saya list dan itu sudah saya serahkan listnya dengan resmi kepada pengusaha, kepada pengacaranya, tapi ternyata tidak menepati janji dan diperlakukannya sangat tidak sopan. Iya, saya curhat di Instagram bisa dibilang karena sama sekali bukan untuk mencari sensasi ya. Saya bukan orang yang tidak berpendidikan untuk menjadikan rumah tangga ini adalah konsumsi publik. Jadi saya curhat di Instagram itu semata-mata karena saya udah merasa mentok, nggak tahu mesti gimana mengungkapkan perasaan saya kepada pihak yang bersangkutan. Saya bilang ya udah untuk stop aja. Dan kalau mau berkomunikasi, komunikasi sama saya aja deh kalau soal mau hal-hal lain. Maka oleh hari kemudian di SMS istrinya. Saya akan blok. Kalau kamu mau hubungi Bang Junaidi. Istrinya kan udah kenal juga sama saya. Gak berapa lama istrinya chatting WA sama saya. Chat minta mau ambil barang-barang dia pribadi. Oh iya, saya sampaikan buat aja listnya. Udah lewat itu, malah saya udah minta maaf duluan. Kan saya ngerayu tuh 1 bulan biar nggak jadi ini kan, jadi udah cukup saya minta maaf. Udah cukup. Mana surat kuasanya? Saya dipercaya. Surat kuasanya Pak, tanya dong. Kakak Adi nggak perlu pakai surat Oh, kuasa. nggak ada. Kalau gitu gini aja, tunggu pengacara aja. Oh, Tunggu kenapa? pengacara. Ini hak saya. Tunggu pengacara. Ini hak saya 50%, ada duit saya di situ, Ingat, kata Gono ingat. gini. Tuntutannya dari diambil anak, dia gituin barang saya, sampai saya nggak boleh ketemu anak, sampai sekarang saya dipidanain. Sakit hati nggak? Emang apa yang udah saya buat sama dia? Apa yang udah saya bikin sakit hatinya di mana? Saya hilang dari hidup dia itu bukan berarti dia sah untuk nyakitin saya begini dong. Nggak ada yang membatasi, nggak ada yang membatasi. Karena di rumah, ya ada tata cara aja. Manusia itu kalau nggak ada batasan, jadi kan. Nah, apalagi kan masuk ke rumah orang, ya ada etikanya. Janganlah kita jadi, ya batasan itu apa? Ya batasan itu harus dimengerti, harus ditanya. Kalau nggak ditanya, ya kan saya juga nggak pernah ada komunikasi, ya kan pengacara saya ada. Maksudnya mau mainin mental saya dan jadiin anak itu sebagai senjata, alat. Maksudnya apa? Sekarang kalau kita bisa berpikiran secara sehat, itu bagus gak untuk psikis dia? Dari awal saya sudah bilang saya tidak pernah melarang dia untuk datang ke rumah ketemu dengan anak-anak, dan dia tahu dan semua orang juga tahu, jadi nggak usah GR ya, nggak usah cari simpati publik lagi. Kalau saya itu nggak pernah buang fotonya dia, anak-anak bebas lihat iPad, ada fotonya dia segala macem, suka cerita di Singapura segala macam. Jadi jadi jangan cari simpati publik lagi, dah memuakkan ya. Mungkin dia juga bingung dan dia shock saat itu kan. Akhirnya nggak bisa, udah kamu keluar sana, anak-anak main ke kamar. Saya sangat menyesal anak-anak harus melihat momen seperti itu. Masing-masing pihak meruntuhkan egonya masing-masing. Ya saya juga punya prinsip-prinsip, ya kita punya dasar-dasar kenapa saya mengambil sebuah sikap atau bagaimana ya. Intinya sikap yang saya ambil, keputusan yang saya ambil bukan untuk saya, ya pasti untuk anak-anak. Pintu maaf iya, semua pintu maaf selalu ada kan, selalu ada. Ya semua ada proses, maaf itu terjadi juga ada proses. Ya saat saya memaafkan, sampai sekarang saya memaafkan. Udahlah, udah terjadi, memaafkan. Nggak tahu deh, nggak tahu, semua masih proses hukum. Ya nggak ada anak di rumah, ya standby di rumah pada dasarnya, selalu di rumah. Selebihnya ya orang dewasa ya berpikir layaknya orang dewasa aja ya. Kalau saya kan
kalau ibu sama ya orang tua tuh nggak ada bekas anak, nggak ada bekas orang tua. Kalau saya bagaimanapun mereka dia mantan gitu loh. Jadi urusannya udah lain sama mantan. Ya, juga etika-etika, norma-norma juga berbeda karena bukan muhrimnya lagi. Jadi ya hubungannya mantan sama saya ya benar-benar ya dituntut kedewasaan aja. Sesungguhnya orang-orang mukmin ini bersaudara antara satu dengan yang lainnya. Apabila ia bercerai-berai, apabila ia tidak menyapa, maka itu harus dihubungkan. Sebagaimana ancaman dari baginda Rasulullah SAW dalam hadisnya disebutkan bahwa seorang Muslim lebih dari 3 hari tidak menyapa, maka ia akan berdosa. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.